Selamat pagi mahasiswa. Baik, hari ini pertemuan kelima. Kembali lagi di mata kuliah Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang pembuatan atau penyusunan RPP ya. RPP ini merupakan salah satu administrasi guru yang wajib dikuasai oleh guru ataupun yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Di sini sudah saya susun untuk panduan penyusunan RPP ya, atau rencana pelaksanaan pembelajaran oleh Florentina Dwi Astuti. Baik, di sini sudah saya lampirkan di panduan ini adalah format penulisan RPP yang berlembar-lembar ya. Nanti akan saya jelaskan untuk format RPP yang satu lembar maupun yang berlembar-lembar ya. Untuk yang pertama ini format penulisan RPP yang sesuai dengan kurikulum 2013 ya. Kemudian selain ada format, di sini saya juga memberikan model-model pembelajaran yang disarankan di kurikulum 2013. Itu ada 4 model pembelajaran yang dapat digunakan ya sebagai referensi untuk menulis RPP nantinya. Kemudian yang selanjutnya ada saya lampirkan di sini penjelasan penyusunan komponen RPP. Jadi komponen RPP itu ada identitas, ada KI, KD dan seterusnya. Di sini sebenarnya sudah ada penjelasannya, cuman saya akan memberikan video ini supaya lebih jelas lagi ya untuk tata cara penulisan RPP ini. Selain penjelasan penyusunan komponen RPP, di sini saya juga akan melampirkan kata kerja operasional atau KKO bagian pengetahuan ya. Nah, di sini apa sih kata kerja operasional ini? Kata kerja operasional ini adalah kata kerja yang akan digunakan pada saat kalian menyusun kompetensi dasar atau menguraikan kompetensi dasar ya menjadi sebuah indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran ya. Nah, di sini KKO itu ada C1, C2, C3, 4, 5 dan 6 ya. Ada bagian mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Di sini sudah banyak kata kerja operasional yang saya lampirkan ya berdasarkan taksonomi Bloom. Nanti silahkan dibaca tabelnya ya. Kemudian di sini ada juga yang bagian revisinya ya, ada sama C1 sampai C6 mohon dipelajari ya dan dilihat dipelajari kata kerja apa yang termasuk di bagian C1, C2, C3, C4, C5 dan C6. Baik, kita mulai untuk format penulisan RPP. Di sini ada judul ya, sudah pasti ada rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian di sini ada identitas sekolah, ada mata pelajaran, kelas, materi pokok, dan alokasi waktu. Kalau sekolah ini diisi misalnya SMA Negeri 1 Pontianak, SMA Negeri 1 Pontianak misalnya. Kemudian mata pelajarannya diisi pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Lalu kelasnya misalnya kelas 10 atau kelas 11 atau kelas 12. Ini mau SD, SMP, SMA pun sama ya semua formatnya ya. Kemudian semester misalnya semester ganjil atau semester genap. Lalu materi pokoknya itu materi apa yang mau kalian ajarkan di RPP ini ya. Kemudian yang terakhir adalah alokasi waktu. Alokasi waktu ini adalah waktu yang akan digunakan dalam satu kali pertemuan ya. Dalam satu kali pertemuan misalnya kalau agama itu 2 jam pelajaran ya. Berarti 2 dikali 1 jam pelajaran biasa itu SMA 45 menit. Jadi 2 kali 45 menit di sini. Nah, berarti dalam satu kali pertemuan itu ada 2 jam pelajaran masing-masing 45 menit ya. Nah, kemudian untuk kompetensi inti di sini KI 1, 2, 3 dan 4 sudah saya kemukakan di pertemuan sebelumnya.
bahwa kompetensi inti ini sudah ada di Permendikbud ya, sudah ada di Permendikbud, tinggal di copy paste saja ya untuk KI 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, yang namanya indikator pencapaian kompetensi ini merupakan turunan ya, turunan dari kompetensi dasar. Jadi kita punya kompetensi dasar dulu, baru kita uraikan menjadi indikator pencapaian kompetensi. Nah, dari indikator pencapaian kompetensi ini kita turunkan lagi menjadi tujuan pembelajaran seperti ini. Nah, untuk kompetensi dasar saya ulangin kembali. Di sini juga sudah sesuai dengan Permendikbud. Jadi tinggal sesuaikan aja, tinggal ambil aja di Permendikbud ya. Tinggal ambil saja di lampirannya untuk kompetensi dasar. Ada 1.1, 2.1, 3.1, 4.1. Satu di belakangnya ini kemarin sudah saya bilang bahwa itu adalah anggapannya bab 1 ya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk penomorannya kenapa 1.1.1 berarti apa nih? Berarti indikator pencapaian kompetensi ini diuraikan berdasarkan nih 1.1 berarti uraiannya ada 1, lalu ada 2, ada 3 dan seterusnya ya. Nah, ini terserah mau 1 kah, mau 2 kah, 3, 4, 5 dan selebihnya itu terserah kalian ya. Minimal itu 1 ya, tapi usahakanlah kalau bisa lebih dari 1 supaya apa yang kita nilai itu lebih ini ya, lebih teliti ya, ataupun lebih sempurna nanti dinilainya. Nah, kemudian bagaimana cara kita menentukan indikator pencapaian kompetensi ini? Nah, cara menentukannya itu adalah dengan melihat dari kompetensi dasar ini ya, dengan melihat dari kompetensi dasar ini. Nah, selain melihat dari kompetensi dasar ini, kita harus melihat apanya? Kita harus melihat kata kerjanya, kata kerja operasional. Nah, di sini kalau yang namanya kata kerja itu kan berarti ada bersyukur, kemudian ada bertanggung jawab, kemudian ada memahami ya, kemudian ada melakukan di sini. Nah, dari ini kita harus jabarkan atau kita harus rincikan. Nah, kita lihat di sini ya. Misalnya di sini untuk kompetensi dasarnya itu berada di taksonomi Bloom di C2 misalnya. Saya ambil yang ini dulu ya. Yang misalnya memahami nih, memahami kita lihat di taksonomi Bloom. Di taksonomi Bloom memahami itu ada di nah ini di sini. Ada di C2 nih ya, memahami ya. Nah, kalau kalau kompetensi dasarnya itu C2, berarti untuk indikator pencapaian kompetensinya itu harus menggunakan kata kerja operasional di C3, C4, C5, atau C6. Tidak boleh menggunakan dari C1 ya. Saya ulangin lagi ya. Kalau untuk penulisan ya atau menjabarkan dari KD kompetensi dasar ke indikator pencapaian kompetensi ya, kata kerja yang digunakan harus melebihi dari kompetensi dasar. Misalnya memahami itu ada C2, berarti kita harus membuat atau menjabarkan indikator pencapaian kompetensinya itu mulai dari C2, C3, C4, C5, C6. Kalau C1 nggak boleh ya. Jadi harus dia setara ataupun naik. Lalu misalnya kalau KD-nya itu kalimatnya menerapkan, berarti menerapkan itu ada di C3 kan ya, ini menerapkan. Nah, otomatis kalau untuk indikator pencapaian kompetensinya harus dari C3, 4, 5, dan 6 ya, tidak boleh C2 dan C1. Itu yang perlu diingat untuk penjabaran dari indikator pencapaian kompetensi. Kemudian ini ya. Nah, di sini sudah saya berikan contoh sebenarnya ya untuk indikator pencapaian kompetensinya. Kalau bersyukur kepada Allah atas keberadaan dirinya dengan segala kemampuan dan keterbatasannya, boleh saya buat di sini menyesuaikan keadaan diri atau menghayati makna bersyukur. Kemudian kalau kompetensi dasarnya bertanggung jawab dalam menerima diri, indikator pencapaian kompetensinya apa? Misalnya membiasakan diri untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Maksudnya indikator pencapaian kompetensi ini apa sih? Indikator pencapaian kompetensi ini adalah kompetensi yang harus kita lakukan ya, sehingga dapat tercapailah kompetensi dasarnya. Misalnya gini,
kita itu harus bersyukur kepada Allah ya. Supaya kita bisa bersyukur kepada Allah, kita harus ngapain? Nah, yang pertama kita harus ngapain? Kita harus menyesuaikan keadaan diri kita dengan segala kemampuannya. Kalau kita menyesuaikan diri kita, otomatis kita tahu kan ya kemampuan kita, kekurangan kita, sehingga kita bisa bersyukur, lebih bersyukur. Kemudian yang kedua, menghayati makna bersyukur. Nah, dari menghayati makna bersyukur dan menyesuaikan ini, diharapkan siswa itu dapat mencapai kompetensi dasar yang diharapkan itu ya. Nah, sama juga untuk yang bertanggung jawab dalam menerima diri. Di sini indikatornya membiasakan diri untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri ya. Kemudian kalau memahami diri yang memiliki kemampuan dan keterbatasannya, misalnya menjelaskan pengertian manusia sebagai pribadi yang unik, boleh. Menganalisis kelebihan dan kekurangannya, boleh. Nah, ini nih terserah sebenarnya ya. Mau kalian isi menjelaskan pengertian kemampuan dulu, boleh. Menjelaskan pengertian keterbatasan juga boleh. Itu bebas dari gurunya masing-masing ya. Apa yang harus dilakukan sehingga kompetensi dasar ini dapat tercapai ya. Nah, sama juga di 4.1 juga sama ya, kita jabarkannya sesuai dengan KD dan sesuai dengan, ingat ya, KKO-nya harus setara ataupun dia harus lebih tinggi seperti itu. Oke, masuk ke tujuan pembelajaran. Kalau tujuan pembelajaran ini sudah ada formatnya seperti ini ya, nanti tinggal dilihat aja. Dia bentuknya dalam bentuk paragraf, jadi melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran. Nah, model titik-titik-titik ini itu diisi dari 4 model tadi tuh yang ada di bawah tuh ya. Dari 4 model yang disarankan oleh pemerintah tuh ya. Nah, itu diisi dari situ. 4 model itu boleh, atau model-model pembelajaran lainnya juga boleh dikolaborasikan atau dimixkan juga boleh ya. Tapi pemerintah ada menyarankan 4 model itu. Jadi kalau kalian mau milih yang itu boleh, milih dari luar itu juga boleh ya. Kemudian melalui pendekatan saintifik dan katekis. Saintifik ini pendekatan yang sudah ada di kurikulum 2013 tuh ya, sudah ada 5M itu ya. Kemudian kateketis ini karena kalian di bidang agama, berarti otomatis harus ada pendekatan kateketis atau katekesnya juga sama ya. Nah, yang menuntut peserta didik untuk dapat, nah ini diisi apa? Ini diisi tujuannya. Nah, tujuan ini apa? Tujuannya adalah nih dari sini nih, dari indikator pencapaian kompetensi. Tinggal di copy paste aja nih. Dari indikator pencapaian kompetensi di copy paste ke sini, tapi dibuat dalam bentuk paragraf ya. Itu untuk tujuan. Kemudian untuk materi pembelajaran. Materi pembelajaran itu nanti dicantumkan di RPP juga ya. Di RPP juga. Di sini ada 4 materi ya. Ada materi yang berbentuk fakta, ada yang berbentuk prosedural, ada yang berbentuk konseptual, dan ada yang berbentuk metakognitif ya. Jadi masing-masing dibuat poin-poinnya di sini nanti. Misalnya yang berbentuk fakta apa materinya, kemudian prosedural apa, konseptual apa, metakognitif apa, seperti itu ya untuk materi ya. Kemudian untuk metode pembelajaran di sini ada pendekatan, ada model, ada metode. Nah, pendekatan ini udah pasti nih, dua ini nih. Saintifik sama kateketis ini udah pasti ya. Kemudian kalau model itu tadi udah saya bilang boleh ambil yang 4 itu atau yang lainnya boleh. Kalau metode ini boleh terserah mau pakai ceramah kah, demonstrasi kah, diskusi, tanya jawab, atau yang lainnya juga boleh ya. Dan lain-lain. Itu nanti tinggal dicari saja metode pembelajarannya apa. Tapi perlu diingat untuk model dan metode ini disesuaikan lagi dengan materi ya, dengan materi yang kalian ajarkan. Kira-kira kalau saya pakai metode ini untuk mengajarkan materi ini cocok apa tidak. Nah, itulah dibutuhkan kreativitas dan kemampuan dari seorang guru untuk memilih model ataupun metode yang akan mereka gunakan dalam proses pembelajaran ya. Apa sih guna metode sama model? Gunanya adalah untuk membuat pelajaran itu lebih mudah diterima oleh siswa ya. Jadi misalnya saya menggunakan metode demonstrasi ini lebih mudah dibandingkan metode ceramah. Kan ada misalnya guru yang hanya mengajar menggunakan metode ceramah, berarti cuma hanya cerita aja. Nah, di situ mungkin siswanya merasa bosan sehingga pelajaran yang diterima itu kurang
dipahami, sehingga adalah metode lain misalnya demonstrasi, gurunya misalnya memperagakan cara berdoa yang baik itu seperti apa. Nah, dari demonstrasi tersebut siswa lebih mengerti dan lebih paham, oh seperti itu ternyata cara berdoa. Nah, itu mungkin lebih efektif, makanya ada beberapa metode di sini. Dan ingat, metode dan model ini tergantung dari gurunya masing-masing mau pilih yang mana, tapi harus disesuaikan dengan materi pembelajarannya ya. Oke, yang selanjutnya ada media, alat, dan sumber belajar. Nah, media ini adalah media yang ini ya, yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran ya. Misalnya pakai PowerPoint, tulislah pakai PowerPoint. Kemudian ada misalnya menggunakan film, boleh tulis, animasi boleh, atau misalnya pakai video juga boleh, bebas ya, tergantung gurunya ya. Kemudian alat bahan di sini misalnya ada pakai laptop, pakai infocus, ada alat tulis ini misalnya spidol kah, kertas, papan tulis dan lain sebagainya boleh. Kemudian ada Alkitab di sini juga ya, pastinya ya. Kemudian sumber belajar. Nah, sumber belajar ini diisi adalah buku yang ditulis dalam daftar pustaka. Maksudnya apa? Misalnya buku agama. Nah, ditulis dalam bentuk daftar pustaka. Contohnya gini nih, Komisi Kata-ketik KWI. Kemudian Pendidikan Agama Katolik, ini kan pengarangnya nih kan, Komisi Kata-ketik nih ya. Kemudian Pendidikan Agama Katolik untuk SMA kelas 10. Ini kan judul bukunya. Kemudian Kanisius ini adalah tempat ini nama penerbitnya ya. Kemudian kalau Yogyakarta ini tempat penerbitnya, 2010 ini adalah tahunnya ya. Nah, jadi sumber belajarnya ditulis harus dalam bentuk daftar pustaka. Kalau dia bentuknya buku, kalau dia bentuknya dari internet, berarti tulislah nama linknya atau nama webnya di sini ya. Kemudian
untuk ini, untuk yang terakhir nih ya, mengetahui kepala sekolah, guru, catatan kepala sekolah, ini ditulis nama kepala sekolahnya siapa, gurunya di sini ditulis. Ya, ini daftar lampirannya 1 sampai dengan 5.